Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama di dalam mengkaji salah satu ilmunya Allah Subhanahu wa taala di antara ilmu-ilmu yang termasuk ilmu fardhu ain, yakni mengkaji kitab tasawuf. Yang dalam hal ini kita mengkaji kitab Minahus Saniyah, yaitu perbendaharaan yang sangat istimewa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang pada malam hari ini kebetulan menerangkan tentang riya, dan ini salah satu dari penyakit-penyakit batin. Siapa orang yang memungkinkan paling riya? Ya, sudah barang tentu orang yang berhadapan di hadapan Bapak, ya. Karena semakin sering seseorang membicarakan, maka semakin besar kemungkinan orang ingin riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Apatah lagi berhubung sekarang zaman medsos gitu ya, disiarkan di YouTube, disiarkan di Facebook, disiarkan di TikTok, disiarkan di snack video dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya belum mengkondisikan hati untuk tidak berbuat riya, itu akan menggulung dirinya sendiri gitu ya. Namun insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini, kita keluar saja dari rumah sudah kelihatan oleh orang lain gitu ya. Lalu bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah supaya tidak terhindar dari riya? Kata para ulama bahwa al-ibadatu li'ajlin nas fahuwa syirkun. Beribadah karena ingin dinilai oleh orang lain itu adalah kesyirikan yang nyata. Karena ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Nah, kari-kari seseorang beribadah ingin dinilai oleh orang lain, maka itu sudah termasuk dalam riya. Insya Allah bapak-bapak dan hadirin sekalian, dilihat dari wajah-wajahnya sudah terbebas dari riya ini. Alhamdulillah. Ya. Tetapi sebaliknya, watarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafikun. Orang yang menghindari ibadah karena takut dinilai oleh manusia, itu adalah suatu kemunafikan. Wah, kita makin bingung ini. Ingin dilihat, itu jelas syirik. Ingin tidak terlihat, juga munafik. Bagaimana ini? Kata Tuan Guru UAS, ibadah melaksanakan aja, laksanakan sebagaimana mestinya. Kalaupun toh misalkan para pengurus pengajian mengabarkan kepada seluruh warga grupnya, bapak-bapak jangan lupa hari ini hari Kamis malam Jumat di masjid kita Baitur Rahman akan diadakan kajian Minahus Saniyah. Di posting itu kan udah jelas kelihatan dibaca oleh orang lain dan diketahui oleh orang lain. Apakah itu termasuk riya? Insya Allah tidak, karena itu kebutuhannya adalah untuk dakwah supaya masjid ini semakin kerasa syiarnya, insya Allah gitu ya. Nah, jadi mau dinilai oleh orang lain atau tidak ingin dinilai oleh orang lain, ibadah mah ibadah aja gitu ya. Adapun bagaimana tanggapan orang, itu mah serahkan saja kepada Allah. Yang jelas kita luruskan niat, fokuskan konsentrasi, dan niatkan segala sesuatu untuk Allah ya. Insya Allah kita terhindar dari dua maksiat qalbi tersebut ya. Wa mim ma'asil qalbi, kalau kata Syekh Abdullah bin Thahir bin Husain Ba'alawi di dalam
Sulamut Taufiknya ya. Sulamut Taufik itu bahwa ria, sum'ah, takabur, ujub, malas dan lain sebagainya itu mim ma'asil qalbi, dari sebagian penyakit-penyakit batin. Insyaallah kita semuanya semakin terhindar dari penyakit-penyakit batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini. Wa min daqaiqir riya'i, dan termasuk dari samarnya riya adalah istihlaul ibadati. Subhanallah gitu ya. Ini riya tapi samar tapi riya. Apa itu? Istihlaul ibadati, menganggap bahwa ibadah ini sungguh terasa nikmat, sehingga kenikmatan itu ingin diperlihatkan kepada orang lain. Apa diperlihatkan kepada orang lainnya? Kita riung-riung, set, ceklek, posting gitu ya. Itu adalah insya Allah kalau niatnya ibadah tidak riya. Tapi kalau saya nih malam Kamis atau malam Jumat atau malam Ahad atau malam Senin atau malam dan lain sebagainya, termasuk orang-orang soleh nih, saya posting aja lagi kebetulan pakai kopiah, pakai sorban dan lain sebagainya, strike. Itu termasuk ke dalam riya. Tapi kalau saya niatnya ibadah supaya banyak orang yang tersampaikan kemaslahatan dan juga kemanfaatan dari kajian itu sendiri, insya Allah itu adalah dakwah. Dan dakwah ini tidak harus dengan ilmu saja, dengan perbuatan pun. Bahwa ini termasuk di dalam melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Kangjeng Nabi. Apa itu? Balighu anni walau, istilah titik-titik di bawah ini. Balighu anni walau ayah, sampaikan apa-apa yang datang dariku walaupun ya ayatan. Itu boleh satu ayat, boleh satu bait, atau dalam artian secara umum sedikit gitu ya. Kebetulan yang paling sedikit di sini siapa? Saya lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini niatnya untuk menjalankan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama untuk memakmurkan dakwah, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, dan memakmurkan apa yang difirmankan dan juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah ya. Nah, al istihlaul ibadah, menganggap nikmat atau memperlihatkan kenikmatan di saat kita beribadah. Ya, memang ibadah itu adalah suatu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan ibadah, ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ini juga saya baru tahu kemarin-kemarin ya, bahwa karomah dengan istiqomah, menurut Bapak kira-kira mana dulu, mana yang duluan? Istiqomah dulu apa karomah? Istiqomah setelah kita ibadah, lalu diberikan karomah, begitu ya? Alhamdulillah, itu pula jawaban saya ketika saya belum tahu. Namun ketika berdiskusi dengan seorang ulama, ketua MUI dan pimpinan pondok pesantren, serta salah satu pembina dari gerakan Sufiah Tasawuf, beliau ternyata subhanallah, beliau pun membocorkan rahasianya. Saya pun baru tahu-tahu kemarin-kemarin katanya, ketika membaca-baca literatur tentang sufi, tentang tasawuf. Apa itu? Justru yang selama ini dianggap istiqomah dulu, baru Allah memberikan karomah. Ternyata salah katanya. Lalu bagaimana Pak Kiai? Justru Allah memberikan dulu karomah,
kemudian kita mengistiqomahkan. Nih, apa itu karomah? Bukan yajri filma, kita berjalan di atas air, itu adalah suatu karomah. Bahkan yatiru fil hawa, itu adalah suatu karomah. Bahkan la yuhariku finnar, tidak terbakar oleh api, itu adalah suatu karomah. Tidak, itu mah khawarikul adah. Bedakan ya antara karomah dengan khawarikul adah. Khawarikul adah itu apa? Di luar kebiasaan. Kalau kita berjalan di atas air, kira-kira bisa mengambang apa tidak? Tidak. Nah, keluar dari kebiasaan itu berarti berjalan di atas air merupakan khawarikul adah, bukan karomah, bukan karomah. Khawarikul adah. Kemudian manusia ya kecuali kalau seandainya kita menggunakan perahu bisa berjalan ya. Yatiru fis sama, terbang di atas awan. Kalau burung iya, atau kalau kita naik pesawat iya, tapi manusia lazimnya berjalan di atas bumi, di atas tanah. Tapi kalau yatiru fil hawa, itu maka itu di luar kebiasaan. Maka istilahnya adalah khawarikul adah. Kemudian la yuhariku finnar, tidak terbakar oleh api. Yang itu kalau seandainya dibakar oleh api, maka sesuatu itu akan hangus, gosong dan matang gitu ya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah menakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh si zalim Namrud atas saran dari setan la'natullah untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, maka bakar Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana caranya? Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, lalu lemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah lalu dibakar. Di saat itulah ketika api mulai membakar kayu, otomatis Nabi Ibrahim berada di tengah-tengahnya, otomatis secara umum akan kepanasan ya. Tapi di saat itu Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah dingin engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selembar bulu pun tidak terbakar oleh api yang segitu. Sab'ina sanatan. Orang yang berpikir sesaat, orang yang mutolaah sebentar, orang yang berdiskusi tentang keilmuan walaupun tidak lama, khairum min ibadati sab'ina sanatan. Jauh lebih baik daripada orang yang beribadah 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sab'ina, ada sitina. Ada yang 70, ada yang 60. Kalau redaksi 70 itu diambil dari kitab Sirrul Asrar. Nah, datangnya bapak ke pengajian itu karomah bukan? Bingung. Karomah bukan? Karomah, kemuliaan. Siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira semua orang GPM ini, Geria Pratama Mas, hadir nggak ke Masjid Baitur Rahman ini? Tidak semuanya. Tapi alhamdulillah ketika sholat mah yang kelihatannya fardu dan memang fardu, bereng. Tapi setelah itu, tinggal berapa persennya ini ya? Nah, orang yang bertahan duduk di masjid, di majelis, di pesantren, di majelis ta'lim, di madrasah dan lain sebagainya tentang membicarakan tentang keilmuan, itu adalah orang-orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahwa karomah itu yatiru fis sama, bisa berjalan di atas udara, terbang di atas udara seperti halnya papatong atau burung. Wala yajri fil ma, dan jangan menyangka bahwa karomah itu bisa berjalan di atas air. Itu mah ikan juga bisa, burung juga bisa, tapi belum pernah diceritakan ada burung yang hadir ke masjid taklim
majelis taklim untuk mendengarkan pengajian, betul ya? Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, bahkan sampai yaumul qiyamah, saya rasa ada nggak burung yang mendengarkan pengajian? Nggak ada. Yang ada siapa? Manusia. Berarti manusia diberikan kemuliaan nggak sama Allah? Diberikan. Kemuliaan itu bahasa Arabnya apa? Karomah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Nah, satu lagi yang perlu diluruskan selama ini, bahwa yang namanya laduni itu kalau seorang mendapatkan ijazah dari seorang kiai, kemudian mengamalkan wirid-wirid tertentu, serta disertai dengan puasa dan malamnya melek tidak tidur selama beberapa hari, maka suatu saat insya Allah akan mendapatkan karomah. Betul ya? Begitu ya? Yang di masyarakat ya? Padahal bukan seperti itu. Ladunni, mil ladunni. Kata Allah Subhanahu wa taala, mil ladunni itu ilmu yang langsung datang dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Seseorang yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun hadir ke majelis taklim, orang yang sudah capek mesantren ke sana kemari belasan tahun, orang yang kuliah ke sana kemari menghabiskan biaya sekian ratus juta, orang yang capek menghidupkan majelis taklim, selalu hadir di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya, karena Allah melihat keikhlasan orang tersebut, bapak, ibu hadir dan lain sebagainya, diberikanlah satu pemahaman bahwa dari ilmu tersebut kemudian berkembang, dan sedikitnya ilmu itu datang dari keringat kita, datang dari usaha kita, selebihnya Allah yang memahamkan kepada kita. Itu yang disebut dengan laduni. Karena ini memang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man alima, barang siapa yang mengetahui suatu ilmu, wa amila, kemudian dia mengamalkan apa yang didapat dari ilmu tersebut, kemudian setelah lama mengamalkan, wa allama, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain dan diistiqomahkan oleh dirinya sendiri, allamahullahul ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan suatu pemahaman, memberikan suatu ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Tidak dia pelajari di masjid-masjid, tidak dia dipelajari di pesantren-pesantren, tidak dia dipelajari di sekolah-sekolah, namun dipelajari di mana? Di saat dia menghadiri majelis taklim, sudah sekian lama, sudah sekian capek, sudah sekian banyak biaya yang dikeluarkan, Allah melihat keikhlasan tersebut, lalu Allah menghunjamkan keilmuan ke dalam dirinya. Itu ya. Nah, jadi laduni itu bukan suatu amalan, bukan. Laduni itu diberikan kepada setiap orang yang senantiasa semangat di dalam mencari ilmu pengetahuan. Bahkan subhanallah ya. Hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, man mata fi thalabil ilmi, barang siapa yang meninggal ketika sedang mencari ilmu, bukan saja ketika mesantren atau ketika kuliah, tidak, tapi siapapun orangnya yang mengedur semangat menghidupkan majelis taklim, walaupun hadirnya sepekan sekali, walaupun hadirnya sebulan sekali, walaupun hadirnya kadang hadir kadang enggak, tapi masih menggebu semangat untuk menghidupkan majelis taklim, maka arsalahullahu fi qabrihi, maka Allah mengutus ke kuburnya. Siapa yang diutusnya? Malakani, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan dua orang malaikat tersebut kepada jenazah atau kepada mayat tersebut. Apa yang diajarkannya? Ilmul ma'rifata, hanya satu. Apa itu? Ilmu tentang ma'rifah, ilmu tentang ketuhanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah, falsoro hatta soro, sehingga jadi dia orang jenazah tersebut aliman wa arifan, yang tadinya katakanlah belum paham apa-apa seperti halnya saya, tapi memelihara semangat di dalam kolbunya untuk senantiasa menghidupkan majelis taklim,
Nah, suatu saat nanti kita akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala 2 orang malaikat mengajari kita tentang ilmu ma'rifah sampai yaumal kiamah hatta soro hatta soro, sehingga kita menjadi aliman wa arifan. Yang tadinya belum paham menjadi paham, yang tadinya belum mengenal menjadi arif billah, yang bermakrifat kepada Allah. Bapak hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya kita belajar di universitas dari mulai TK berapa tahun? Ya 2 tahun atau 1 tahun, 2 tahun lah, boleh lah, 2 tahun. Ditambah dengan SD 6 tahun, jadi 8. Ditambah dengan SMP 3 tahun, 11. Tambah SMA 3 tahun, 14. Tambah S1 4 tahun. Tadi 18 jadinya ya, 18. Tambah S2 2 tahun. Berapa? 20. Tambah S3 3 tahun. 23 kita belajar, suatu saat kita akan menjadi doktor, betul? Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan semangat mencari ilmu, Allah memberikan karomah kepada kita sekalian, walaupun sudah kita mati, nggak apa-apa. Yang penting diberinya oleh Allah aja ya. Apa itu karomahnya? Diajari tentang ilmu makrifah. Sampai kapan? Wallahu alam, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun, sampai nanti kita kiamah, sampai akhirnya hatta soro aliman wa arifan, sampai kita menjadi seorang alim dan menjadi arif billah subhanallah ya. Alhamdulillah sedikitnya dengan hadir ke majelis talim kita jadi tahu, kita jadi paham, kita semakin cinta untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah ya. Tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani bahwa wa min daqaiqir riya istihla'u al-ibadah, dari sebagian samarnya riya atau yang disamarkan adalah istihla'u al-ibadah. Istihla'ul ibadah yaitu memamerkan kenikmatan ketika kita beribadah. Bapak hadirin jemaah sekalian, kita teringat di dalam satu kisah ini termaktub di dalam beberapa kitab-kitab yang mengabarkan tentang zaman dulu ada seorang alim, ulama besar, seorang wali besar yang terpeleset karena melihat kenikmatan beribadah orang lain. Apa itu kenikmatan ibadah orang lain? Suatu saat di pondok pesantrennya hadir seorang santri yang saat itu bertobat sesegukan. Kalau bahasa Sunda masih sesegukan itu. Apa itu? Ya nangis terseduh-seduh lah gitu ya. Menangis terseduh-seduh. Lalu dihampirilah oleh namanya Syekh Barsiso. Syekh Barsiso menghampiri orang itu, wahai Kisanak, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Sebenarnya aku teringat akan dosa-dosaku, wahai Tuhan. Seandainya saya tidak mengingat akan dosa-dosaku ini, maka niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Sambil sesegukan. Masya Allah, betapa nikmat taubatmu, katanya. Ternyata orang itu adalah syaitan laknatullah untuk memperdaya Syekh Barsiso. Kisanak, saya pengen bertobat seperti engkau, katanya. Saya belum pernah kan bertobat kayak sampean, katanya. Lalu bagaimana supaya saya bisa bertobat senikmat yang kau lakukan? Gampang Tuhan, katanya. Saya melakukan 3 dosa yang subhanallah ini merupakan dosa yang selamanya saya ingat. Apa itu dosanya? Sedikit sepele, katanya. Apa? Membunuh. Membunuh mah itu dosa besar, katanya. Saya nggak mau daripada membunuh mah mending tobat biasa-biasa saja, katanya. Tapi nikmat juga, katanya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ada, katanya. Apa itu? Zina aja, katanya. Itu juga matak hancur keluarga, gitu, katanya. Saya nggak mau, katanya. Ada Tuhan sebenarnya bikin dosa
yang paling ringan, bahkan bisa tidak diikuti oleh orang lain. Apa itu? Minum minum khamr katanya. Itu makanya ringan nih katanya. Di mana itu? Itu di jalan sana, di pojokan ada warung. Di situ ada yang jual arak katanya, khamr. Kemudian menujulah Syekh Barsiso kepada warung yang dituju. Dan ternyata yang menjual khamr tersebut adalah perempuan. Subhanallah. Ketika belum minum mah biasa-biasa aja, perempuan biasa aja gitu ya. Tapi begitu lak, kok jadi tiba-tiba jadi cantik ini perempuan gitu ya. Karena sudah hilang akalnya, maka tidak ingat bahwa dia adalah seorang ulama, seorang wali besar, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya hanya menenggak minuman, akhirnya ya karena hilang ingatan, jadi terjadilah sesuatu yang menghancurkan harga diri dan keluarganya. Setelah terjadi, ternyata itu perempuan punya anak, dan anak itu kebetulan melihat, otomatis dibunuh. Wah, subhanallah ya. Setelah itu, setelah ketahuan membunuh, kemudian berzina, kemudian menenggak khamr, maka diadukanlah oleh masyarakat kepada pemerintahan setempat dan dilakukan pengadilan yang dalam hukum Islam itu adalah kisos, ya kisos, karena membunuh menghilangkan nyawa yang tidak bersalah. Kemudian pas mau dikisos, ternyata dia tidak langsung dibunuh, tapi mengalami penyiksaan yang ya katakanlah dilapar-laparkan lah gitu ya. Kemudian tidak tahan itu Syekh Barsiso, datang lagi si santri yang menyerupai setan yang menyerupai santri tersebut. Wahai Tuan, apakah kamu ingin terlepas dari hukuman ini? Ya, saya pengen terlepas. Gampang. Kenapa? Gimana caranya? Bersujudlah kepadaku, dalam artian engkau tidak mengakui Tuhanmu yang selama ini engkau ibadahi, tapi beribadah kepadaku dengan bersujud. Saya sih tidak masalah katanya, karena sudah berat penderitaannya. Tapi bagaimana saya bisa bersujud? Uang saya ini diikat di tiang gitu ya. Kemudian kedipkan saja matamu sebagai isyarat bahwa engkau tunduk kepadaku dan bersujud kepadaku. Dia mengedipkan, langsung di saat itu si setan mengisyaratkan al-gojo untuk membunuhnya. Masya Allah ya. Ulama sedemikian besar, wali semakian masyhur, kealiman dan juga amaliyahnya begitu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena istihlaul ibadati, karena terpedaya dengan manisnya ibadah orang lain, seakan-akan nikmat itu bertaubat, maka dia terlena sampai terjungkal dari kewaliannya, terjungkal dari keulamaannya. Bahkan dikatakan santrinya puluhan ribu. Ngaji bukan kayak gini ngajinya. Dalam kisah itu dikabarkan karena ketinggian makom Syekh Barsiso, itu ngajinya di awang-awang. Santrinya bisa ikut terbang karena keberkahan dari Syekh Barsiso tersebut. Tapi semuanya itu hilang dengan su'ul khotimah. Masya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah ya. Kita mah biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja. Bahkan subhanallah ya, itu setan dikatakan, wahai ketika akan memperdaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi dengan keilmuan dan kealimannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui bahwa itu adalah suara setan. Bagaimana mengetahuinya? Gampang, kata Syekh Abdul Qadir, bahwa ketika beliau sedang beribadah, datanglah suara, dia bersembunyi, hanya menampakkan suaranya saja. Wahai Abdul Qadir, katanya, karena ketinggian ibadahmu, karena kealimanmu, karena banyak ilmu dan amalmu, hari ini aku halalkan apa yang selama ini aku haramkan, dan aku haramkan apa yang selama ini aku halalkan, katanya. Kata si setan, itu mah pasti setan, katanya. Dilempar tuh sama sendalnya sampai si setan kena juga itu. Dilempar oleh si Abdul Qadir. Kemudian bertanyalah setan, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau mengetahui bahwa itu adalah aku, bukan Tuhan yang sebagaimana aku samarkan, katanya. Gampang saja untuk mengetahuinya. Kenapa? Kamu menyebutkan
Aku halalkan apa yang selama ini aku haramkan, dan aku haramkan apa yang selama ini aku halalkan. Jelas itu mah suara setan, karena Allah tidak akan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri akan janjinya. Sekali haram tetap haram, sekali halal insya Allah akan halal, gitu ya. Kata si setan, wahai Tuan Syekh, banyak wali-wali besar, 700 wali yang aku perdaya dengan caraku seperti ini, tapi engkau beruntunglah engkau terlindung dari godaanku, katanya. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita senantiasa terlindung dari godaan setan? Ya, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, apa itu permohonan kita kepada Allah? Dengan melaksanakan sholat sunnah isti'adzah. Apa itu? Sholat sunnah isti'adzah. Mohon izin. Alhamdulillah saya sedang berusaha belajar untuk mengamalkan sholat sunnah isti'adzah. Apa itu sholat sunnah isti'adzah? Sholat mohon perlindungan kepada Allah, utamanya dari godaan setan. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari-hari apa setan akan mendatangkan godaan besar kepada kita. Yang kecil aja nggak kerasa, yang besar kerasa tapi tidak dirasa. Itulah godaan setannya. Yuwaswisu fi sudur. Setan itu seminggu sekali, sebulan sekali, apa setahun sekali, apa tiap hari? Tiap hari. Tiap harinya tiap menit apa tiap detik? Tiap detik ke saya. Kalau Bapak mah enggak kali ya. Nah, karena saya merasakan godaan setan itu setiap hari, setiap saat, dan dalam bagaimanapun keadaannya, saya minimal melaksanakan sholat sunnah isti'adzah 1 kali dalam 1 hari, yaitu berbarengan dengan sholat isyraq, sholat isti'adzah, dan sholat istikharah. Bagaimana waktunya? Waktunya kalau diperkirakan menurut Tuan Guru Was, 1 jam setelah pelaksanaan sholat subuh. Di sini subuh 4:30 sekarang ya, 4:30. Maka sudah masuk isyraq itu 1 jam kemudian, berarti 5:30 sudah masuk isyraq ya, 5:30 ya. Fadilahnya adalah kalau seandainya kita dirasa ada godaan setan, maka Allah akan melindungi ya. Setan makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Cuma setan umurnya wallahu alam ya. Bahkan 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, itu setan laknatullah yang namanya Azazil sudah dulu diciptakan. Apalagi zaman sekarang. Berapa ribu tahun tuh. Wallahu alam ya, wallahu alam. Nah, kira-kira setan takut nggak sama kita? Enggak ada ya. Kata setan ngejungkelkan orang Cilengsi mah sakit nyata gitulah. Langsung ngegebrut gitu ya. Orang Cilengsi mana? Ya saya kan orang Cilengsi. Bagi setan tidak ada apa-apanya katanya. Orang Cilengsi mah gampang, nggak usah menurunkan bala tentara, saya juga ditiup di kejauhan jengklang langsung namru gitu ya. Nah, setan ada sesuatu yang ditakuti. Siapa? Yang ditakuti setan siapa? Allah. Itu satu-satunya yang ditakuti oleh setan adalah Allah. Setan tidak takut kepada kita, maka kita sebagai makhluk yang tidak ditakuti oleh setan buru-buru memanggil atau menghubungkan diri kita kepada zat yang ditakuti oleh setan. Ketika sudah terhubung, maka sudah dilindungi kita oleh setan. Kira-kira setan sanggup nggak mengalahkan kita setelah dilindungi oleh Allah? Tidak, insya Allah ya. Nah, setan ketika akan menggoda seolah-olah Allah berfirman, setan la'anatullah,
jangan engkau ganggu warga GPM, karena seluruh warga GPM sudah memohon perlindunganku. Maka silakan ente menggoda manusia siapapun, asal jangan warga GPM gitu. Insya Allah. Kenapa? Warga GPM mah rajin-rajin nih. Kemudian berjamaahnya subhanallah sampai penuh itu sof ya, bahkan saking penuhnya mau di apa tuh udah berhasil direhab lah itu. Sampai sekarang penuh pelatarannya ya oleh orang-orang yang berjamaah. Bahkan ketika Idul Fitri aja sampai penuh ke sana ya. Subhanallah. Maka itu yang ditakuti oleh setan adalah manakala kita senantiasa berhubungan, being connected to Allah, menghubungkan diri dengan zat yang maha perkasa. Kalau kita sholat setiap saat apa sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu. Apa yang bisa dilakukan setiap saat agar kita terlindung dari godaan setan? Zikrullah. Demikian ya, karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan pelajari